Iya bisa. Sebentar. Iya. Jangan bicara notis dulu. Sekarang ceritakan bagaimana yang terjadi itu bagaimana dulu. Nanti biar kita kalau masalah notis dan semuanya itu gampang. Sekarang ceritakan dulu bagaimana masalahnya. Jadi masalahnya gini loh kok. Saya itu ya jaga ini kan, yang ngeceng kan anaknya. Terus saya suruh jaga bapaknya. Nah, bapaknya ini orangnya pemarah banget loh. Jangankan sama saya, sama istrinya tiap hari bertengkar hebat. Terus kan ujung-ujungnya jadi dampaknya ke saya juga. Marahnya hampir tiap hari loh. Oh, saya nggak nyaman di sini. Terus? Apa yang saya, kalau dia nyuruh itu pasti nadanya tinggi ya. Terus kalau salah dia itu, kalau suruh ngambilin barang, terus kalau salah itu langsung dilempar, apa aja gitu dilempar. Terus? Ya mental saya down lah kok, bener-bener down saya di sini. Kadang saya bingung disuruh apa, megang apa gitu, melohok dulu. Maka kan dua-duanya kayak gitu. Misalkan dia lagi bertengkar, terus marah-marahnya ujungnya dua-duanya tuh ke saya. Terus? Ya saya pengennya udah kok nyerah. Tadi saya ngomong ke agent kan minta notis, tapi suruh bertahan karena masih potongan juga. Udah? Tapi saya udah, ya tapi maaf saya udah nggak kuat di sini kok. Terus? Iya, makanya saya pengen notis, nggak tahu saya tuh mau ngadunya ke siapa. Makanya saya minta tolong ke Koko, kayak kira-kira kalau notis gitu bisa nggak ya? Udah? Sudah Iya. Mbak? Sudah giliran saya ngomong? Iya, mangga. Jadi sampai 3 bulan, konsekuensinya kalau sampai notis dan potongan juga belum selesai dan belum sampai 1 tahun, maka data sampean terkunci di PT tersebut. Maka sampean proses lagi ke Hongkong nggak bisa. Karena baru 3 bulan. Tapi ya gimana pun biasalah, namanya non itu pasti kayak gitulah. Baru 2 bulan, baru 2 minggu, baru sebulan, baru 6 bulan, baru 7 bulan. Itu semuanya pasti rata-rata semuanya udah pada nggak kuat bertahan menghadapi majikannya. Nah pertanyaan saya, pas sampean dapat job ini tuh sampean interview nggak? Saya interview tapi sama anaknya. Terus anaknya. nggak ngobrol sama kakek neneknya? Enggak. Terus tapi sampean terus akhirnya kerja sama kakek neneknya? Iya. Nah, informasi dari anaknya, bentar, saya ganti yang nanya ya Mbak. Sekarang saya ganti karena kita harus tahu bahwa sampean cuman, saya bisa ngasih tahu untuk sampean intermediate itu kita bisa kasih tahu, tapi kan penyebab ketidakkuatan sampean itu marah-marah dan segala sesuatu semuanya itu hampir semuanya TKW yang di Hongkong ini, PMI yang di Hongkong itu nggak ada yang nggak sama kayak sampean. 90% menghadapi hal yang sama. Cuman sampean sudah kena mental duluan. Nah, makanya si agent bilang silahkan bertahan karena baru 3 bulan. Karena mungkin dia ada perjanjian sama majikan. Kalau lewat dari 4 bulan baru uangnya nggak dikembalikan. Tapi kalau belum lewat dari 4 bulan, mungkin dia harus bertanggung jawab si agent tadi untuk mengganti CC yang baru karena sampainya udah nggak kuat. Kan ada juga perjanjian dari agent yang seperti itu, sehingga agentnya nyuruh bertahan. Kalau saya nyuruhnya lebih baik bertahan 2 tahun. Tapi kalau mental yang sudah kena ini nggak bisa. Sampean kan sudah kena mental dan harus gimana? Oke, yang pertama saya kasih tahu. Sampean tinggal download aplikasi di ibaratnya banyak sekali surat intermediate itu. Di website itu ada, ya sampean tinggal print, copy print boleh, terus ditulis, nggak ada masalah, surat terminate kontrak. Jadi sampean memutuskan untuk keluar tanggal berapa, one month notice itu berarti bulan depan. Nah surat itu didapat di mana? Yang pertama agent. Kalau agent sampean nggak ngasih, sampean bisa download sendiri. Ya sampean bisa download sendiri melalui www
immigration.gov.hk. Sampean tulis aja di Google itu immigration Hong Kong. Itu pasti ada webnya, ada gambarnya logo imigrasi. Itu sampean klik, sampean cari di dalam pencarian terminate kontrak. Nah, nanti itu keluar tuh filenya. Dan bisa sampean download filenya. Setelah sampean download, sampean print, sampean bisa tulis di situ surat terminate kontraknya. Kalau enggak, kita juga bisa kasih nanti kenapa sampean memutuskan untuk keluar. Itu ada 2 surat. Terus sampean tulis juga reasonnya di halaman berikutnya. Kertas putih kosong, sampean bisa tulis masalahnya sampean kenapa, bla 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 bla, tulis. Terus habis itu kalau agent nggak mau ngurus, sampean boleh kirimkan surat terminate kontrak sampean langsung ke imigrasi. Bisa sampean Dropbox, datang sampean masukkan, tapi hari biasa, nggak bisa hari libur, hari Minggu atau hari besar nggak biasa, itu Dropbox. Kalau sampean nggak mau Dropbox, sampean boleh email. Jadi semua yang sudah sampean tulis masukkan ke PDF, dari PDF sampean email. Ya, sampean tinggal email ke imigrasi. Emailnya itu ada pasti, kalau kita cek di Google email itu ya udah masukkan ke situ. Kalau yang terakhir sampean bisa kirim pakai pos. Iya, jadi kalau misalkan minta dari temen juga ada yang nawarin itu kok, surat notes itu. Silahkan. Terus saya fotokopi itu bisa ya kok ya? Boleh silakan, nggak ada masalah. Iya, kalau misalkan jadi saya gini kok, saya kan dulu di sini 4 tahun 8 bulan ya, tapi saya pulang los, terus saya kesini lagi dapat majikan ini, gitu. Saya dulu Hong Kong 4 tahun lebih. Mbak, sampean itu sudah harusnya interview itu tanya sama nenek sama kakeknya kalau sampean jaga nenek sama kakek. Kok sampai elus gitu loh, sampai elus gitu loh, bahwa interview cuman sama anaknya, karena keburu-buru pengen cepet berangkat pasti. Saya di interviewnya itu katanya kakeknya berbaring di kasur gitu, makein pampers apa, pas nyampe sini dia sehat. Nah, kayak gitu loh, makanya kalau interview dari jarak jauh berangkat dari Indonesia itu make sure sampean ngobrol sendiri sama yang sampean mau jaga. Kalau enggak beres kan kayak gini jatuhnya sampean. Dan lagi pula terus juga sampean kan harusnya X kan udah tahu Hongkong modelnya kayak apa. Nek menurut saya tahanin aja. Mau marah-marah, mau apapun tahanin aja, nggak usah peduliin, tinggal pergi. Kalau mereka marah-marah, teriak-teriak, udah telinganya udah ditutup aja sama apa, terus ngerjain apa di dapur, beres loh. Iya, cuman kok saya juga kayak gitu toh, kok saya bertahan di sini 3 bulan itu kayak gitu. Ntar dulu kok saya dipanggil, nanti kalau disambung lagi bisa nggak? Ya silahkan atur aja, nanti kalau nggak keangkat ya saya lagi sibuk gitu aja ya, oke? Iya, oke, makasih ya kok. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, 3 bulan guys interview, nggak ngomong sendiri sama kakek neneknya yang dijaga, interview sama anaknya, dan X 4 tahun 8 bulan guys, X Hongkong guys. Nggak jaminan, X Hongkong pun bisa kena mental. Dan saya juga sekali lagi tidak mendiskreditkan mbaknya mentalnya nggak kuat, enggak. Tapi ini buat informasi buat kalian yang ada di Hongkong, bahwa semuanya itu tidak seindah foto jembatan Mongkok yang lagi goyang-goyang kayak kemarin. Di balik goyangannya mereka, di balik rasa senang-senangnya mereka di jembatan Mongkok dan foto mereka yang bling-bling di TikTok, di Instagram, di Pacebok, itu ada proses dan cerita yang kayak gini. Ya, ada perjuangan dan ada pengorbanan yang harus dibayar. 3 bulan baru datang. Ex Hongkong pula 4 tahun 8 bulan, ndak jaminan dan ndak garansi. Ya. Jadi sekali lagi, Hongkong nggak mudah bagi siapapun ya, ini untuk menjadi catatan ya. Mau kalian ex Amerika,
kalian ex Singapura, ex Arab, ex Taiwan, ex Abu Dhabi, ya kan, ex Hong Kong sendiri. Jadi ketahanan mental kalian itulah yang harus diuji pertama kali. Nah, orang kalau fisiknya juga udah capek, mentalnya lebih cepat kena serang. Gitu loh. Jadi kalau mentalnya udah terbangun dan tertata, walaupun fisiknya capek, mentalnya masih ketata. Mentalnya masih sangat sadar bahwa saya di Hongkong itu orang Hongkong kayak gini. Dan untuk membuat mereka suka sama kalian itu butuh effort, butuh usaha. Melihat mereka senang atas pekerjaan sampean itu, ya mereka juga ada yang menilai. Jadi ya serba-serbi dan cerita semacam ini kena mental ini loh. Nah, makanya PT, nah ini pasti tidak masuk PT. Wong X kok. X itu tunggu di rumah harus tidak digembleng, dan di rumah baik-baik, kalau ngomong pelan-pelan, giliran masuk ke Hongkong ngomongnya kayak toa masjid, teriak-teriak, duer. Nggak hanya telinga yang peka, hatinya juga rapuh, hatinya tersayat-sayat, mentalnya kayak Mbak ini. Terus ya teman-teman semuanya, sekali lagi pikirkan baik-baik lagi kalau mau balik ke Hongkong. Kalau tidak kuat-kuat mental kalian, wis mending di rumah saja cari uangnya. Apapun, jualan ote-ote, jualan nasi pecel, jualan soto, dan jualan rawon, jualan pentol bakso, apapun itu, yang penting punya usaha buat bantu-bantu keluarga sama suami. Anaknya nggak kuat sekolah, ya anaknya dicarikan beasiswa, cari sekolah-sekolah yang serba beasiswa. Kalau nggak pinter, ya gimana caranya ajari supaya pinter. Itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.